Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Pada edisi kali ini, renungan kita mengambil dasar dari kitab Ayub, pasal 33 ayat 12 sampai dengan 13. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu? Saudara dan saudariku yang terkasih, kita akan belajar dari perjalanan hidup Ayub. Ia yang bergumul dengan berbagai macam musibah yang dialaminya, dan bagaimana akhirnya Ayub menjadi pemenang. Ayub adalah hamba Allah yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah, dan di sepanjang hidupnya senantiasa berkomitmen untuk menjauhi kejahatan. Namun di saat bencana-bencana menimpanya, ia menjadi gelisah. Batinnya tidak serta-merta mau dengan ikhlas menerima musibah yang datang menimpanya. Ia merasa tidak seharusnya ketaatan kepada Tuhan yang telah ia lakukan dibalas dengan penderitaan-penderitaan. Ia merasa dirinya tidak melakukan pelanggaran. Tetapi mengapa Allah mengizinkan pencobaan-pencobaan datang bertubi-tubi menimpanya? Ia tidak terima dengan keadaan ini. Ayub pun mulai berselisih dengan Allah. Apa yang terjadi pada Ayub suatu saat bisa juga terjadi atas kita. Bukankah kita juga pernah merasa telah berjuang untuk taat kepada Allah sebagaimana Ayub? Kita merasa telah serius menjalankan perintahnya. Kita tidak merasa telah melakukan suatu pelanggaran atau hal yang buruk terhadap Tuhan. Sampai di sini kita merasa bahwa kita punya hak untuk hidup yang lebih baik. Kita menilai diri kita pantas untuk menerima kebaikan yang berasal dari Tuhan menurut ukuran kita sendiri. Seharusnya lah Tuhan mengganjar kita dengan kesehatan, dengan rezeki yang cukup, ketenangan hidup, dan lain sebagainya, yang semua itu kita harapkan dari Dia oleh karena kebaikan kita. Namun jika kenyataan yang terjadi berbeda dengan penilaian kita, dengan harapan kita pun mulai bergumul mempertanyakan maksud Allah, menyalahkan situasi yang Ia izinkan terjadi atas kita, dan kita mulai berdebat dengan Dia, kita mulai berselisih dengan Dia, kita mulai menyanggah Dia.
apakah sikap manusia yang demikian ini pantas? Kita hendaknya tidak berpikir bahwa perbuatan-perbuatan baik kita, kejujuran yang telah kita lakukan adalah sesuatu yang bisa dipakai sebagai alasan untuk kita menuntut Allah, agar Allah mengupah kita dengan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan keinginan kita. Bukankah seharusnya perbuatan-perbuatan baik kita didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan saja? Kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan kehendak-Nya, maka kita berbuat baik kepada sesama kita sebagaimana Tuhan perintahkan, tanpa harus mencatatnya sebagai sebuah capaian atau sebuah prestasi, di mana kemudian kita menuntut Allah agar Allah menghitung upah yang hendaknya Ia sediakan untuk kita. Ingatlah, kita semua adalah pendosa, dan oleh karenanya kita membutuhkan kasih karunia Allah. Kita sepenuhnya bergantung kepadanya, dan sungguh kita tidak memiliki jasa apa-apa di hadapan Tuhan. Adalah cukup manusiawi bahwa kita ingin memiliki jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Namun nas Alkitab kita menjadikan jelas bahwa hal ini tidak dapat berhasil. Allah adalah pencipta kita, dan pikiran-pikiran serta jalan-jalan Allah adalah benar. Tetapi kita tidak akan pernah memahaminya sepenuhnya, karena pikiran-pikiran dan jalan-jalannya bukanlah pikiran-pikiran dan jalan-jalan kita. Allah dapat melakukan apapun yang Ia kehendaki, tetapi kita dapat yakin bahwa Ia tidak akan pernah bertindak sewenang-wenang atau tanpa alasan. Marilah, sebagai ganti berbantah dengan Dia, sebagai ganti keinginan untuk berdebat dengan Tuhan, berselisih dengan Allah, kita merendahkan hati kita di hadapan Allah dan mengandalkan kasih-Nya. Sesungguhnya pencobaan-pencobaan tidak berasal dari Allah. Akan tetapi Allah akan mengizinkan pencobaan-pencobaan yang demikian dalam bentuk ujian-ujian untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang percaya agar mereka membuktikan diri mereka dengan iman mereka bahwa mereka mengasihi Allah dan siap untuk menempatkan dirinya di bawah kehendak-Nya yang kudus. Dan percayalah, Allah mengawasi kesetiaan kita kepadanya, sehingga itu tidak akan pernah rusak oleh karena berbagai macam pencobaan-pencobaan. Allah jauh lebih setia daripada kita, dan Ia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kemampuan kita untuk kita dapat menanggungnya. Marilah kita mengandalkan Dia,
Dia mengasihi kita, Dia setia kepada kita, Dia menyediakan masa depan yang indah bagi kita, dan Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan umat pilihannya. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengasihi engkau sampai selama-lamanya. Tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Amin.